Ali Zainal Abidin bilang, setiap orang akan takut menghadapi yang pertama adalah ketika ajal menjemput, ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Seorang panglima perang yang gagah perkasa di medan perang akan bertekuk lutut pada saat berhadapan dengan malaikat maut. Seorang yang miliarder, uangnya tidak terhitung, itu tidak mampu untuk menghentikan ketika malaikat Israfil datang dengan surat perintah dari Tuhan. Seorang dokter dengan seluruh alat kedokteran yang super canggih juga akan angkat tangan ketika malaikat maut mengambil alih tugas. Itulah kematian. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, karena itu apa relevansinya, apa korelasinya kita yang masih hidup dengan kematian? Bapak-bapak jamaah Tazkiratul Maut dan ibu-ibu sekalian, itu sudah sering mengkaji, mendengarkan bahwa sejak pada masa Yunani kuno, Tiongkok kuno, para filosof mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah metamorfosis, bukan akhir dari kehidupan. Dia bermetamorfosis, perpindahan alam. Kalau kita sekarang berada di alam syahadah, almarhumah Insinyur Sarwati MPD itu sudah berada di alam barzakh, alam antara. Apa bedanya itu antara alam syahadah dengan alam barzakh? Kalau kita sekarang ini, panjang usia kita itu dihitung dari tahun yang kita lewati. Kalau di alam barzakh itu, waktu itu tergantung pada. Mari. Ayo, silakan Pak. Kosong. Iya. Jadi saya ulang kembali bahwa kalau di alam syahadat sekarang ini kita panjang usia itu dihitung dari berapa tahun yang sudah kita lewati. Sementara untuk alam barzakh perjalanan itu dihitung dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Kita tidak tahu apakah masa yang berlangsung di sana sama dengan masa yang kita lalui di dunia, tetapi yang jelas pengalaman aturan-aturan baru itu berlaku di sana. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau panjang atau masa hidup kita itu diukur dari seberapa tahun kita lewati, kalau di alam barzakh itu dihitung dari seberapa besar keburukan yang kita laksanakan. Karena itu jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, saya sebut tadi bahwa Imam Ali Zainal Abidin itu mengatakan tidak akan ada yang berani kalau dia menghadapi sakaratul maut. Bahkan dalam kajian-kajian tasawuf, sakaratul maut itu adalah satu episode, satu periode yang sangat menarik dibahas oleh para sufi. Kenapa? Karena para sufi mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Dunia adalah ladang bercocok tanam, dan kematian itu adalah masa untuk memanen tanaman kita. Jadi apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan pula yang akan kita petik. Keburukan yang kita tanam, keburukan pula yang akan kita petik. Jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, para guru besar yang saya hormati, itulah sebabnya Imam Ali Zainal Abidin memesankan kepada kita, perhatikan, dalam perjalanan hidup itu tidak akan ada orang yang berani menghadapi yang kita sebut dengan kematian. Ambil contoh, Musa alaihissalam itu ketika mau meninggal, malaikat Israel mencabut nyawa datang kepada Musa. Bilang, malaikat Israel sahabatku, apa kau datang bersilaturahim atau ada tugas lain? Israel bilang, saya datang dengan perintah Tuhan untuk mencabut nyawa. Musa bilang, jangan dulu Israel, beri saya kesempatan untuk pamit kepada orang tuaku, beri kesempatan kepada saya untuk pamit kepada istriku,
beri saya kesempatan untuk pamit kepada anak. Lalu dia bermunajat kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Israel. Israel kasih kesempatan Musa untuk pamitan kepada orang-orang yang dia cintai. Lalu dia datang kepada ibunya, "Ibu, maafkan semua kesalahanku, saya akan melakukan safar." Ibunya menangis, "Mau safar kemana?" Dia bilang, "Safar ke akhirat, perjalanan ke akhirat." Ibunya menangis, Musa juga ikut menangis. Dia datang kepada istrinya, Musa berkata, "Istriku, jaga anak-anak, beri saya kesempatan, saya mau kembali kepada Allah." Istrinya menangis, Musa juga menangis. Pada saat itu anak-anaknya ikut juga menangis di pangkuan Musa. Tuhan melihat itu, lalu Tuhan berkata, "Musa, kau bilang kau cinta pada saya, kenapa kau mau menghadap kepada saya, kamu menangis?" Musa bilang, "Tuhan, saya ragu meninggalkan anak istriku." Lalu Tuhan mengatakan, "Musa, singkirkan keraguanmu. Saya akan menjaga anak istrimu dengan kasih sayang." Lalu Musa mengatakan, "Kalau begitu Israel, cabut nyawaku dari arah mana saja yang kau mau." Musa tenang karena Tuhan mengatakan, "Saya akan menjaga istri dan anakmu dengan kasih sayang." Jemaat Tazkiratul Maut yang saya hormati, kita seringkali jarang menyadari bahwa kita semua dalam kasih sayang Allah. Ambil satu kisah, contoh. Siapa saja bukan waliullah, ya. Ada seorang namanya Sunnun al-Misri. Sunnun, si orang Mesir. Itu kalau orang lihat dalam kehidupan keseharian begini, dikiranya orang kurang waras, dia kiranya orang gila. Padahal ternyata orang baru sadar bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah, dia waliullah. Nanti pada saat dia meninggal, waktu meninggal, dalam sejarah disebutkan burung yang ada di Mesir itu semua merapatkan sayapnya, lalu terbang di atas keranda Sunnun. Semua pengantar jenazah yang memikul jenazah Sunnun tidak kena sinar matahari sampai di makam. Baru orang sadar bahwa Sunnun adalah waliullah. Sunnun lalu menceritakan betapa kasih sayang Allah kepada kita. Dalam riwayat disebutkan seekor katak itu lompat di Sungai Nil. Sungai Nil itu mau menyeberang. Di samping katak itu ada seekor kalajengking. Kalajengking itu naik di punggung katak itu. Sunnun bilang, "Apa yang Tuhan mau ingin informasikan dengan ini?" Lalu dia ambil perahu di Sungai Nil, dia ikuti. Ternyata tiba di seberang ada seorang pemuda yang tertidur lelap, lelap sekali. Sementara di sampingnya ada seekor ular siap mematoknya. Tetapi dengan cekatan kalajengking itu menjepit ular itu. Terjadi pertarungan antara ular dan kalajengking. Kalajengking menang, mati ular itu. Lalu kalajengking itu kembali di atas punggung katak dan dia melompat kembali ke perahu. Sunnun mengatakan, "Subhanallah, orang dalam keadaan tidur yang tidak berdaya, justru kasih sayang Allah tetap mengalir kepadanya. Dia tidak diterkam, tidak oleh ular itu." Jadi kita dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, kasih sayang Allah itu senantiasa mengalir kepada kita. Sayang sekali kita seringkali lupa, lalai untuk mensyukuri nikmat dan karunia itu. Dan ternyata agama menyebutkan sebanyak apapun ibadah yang kamu laksanakan, itu tidak akan pernah cukup untuk membandingkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada. Simak satu kisah. Mereka yang beribadah ritual, ada seorang ahli ibadah, 500 tahun dia beribadah. Pada saat dia sujud, dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, wafatkan saya dalam keadaan sujud." Karena ahli ibadah itu tahu bahwa tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekatkan diri kepada. Dan waktu sujud dia doa begitu, "Wafatkan saya dalam keadaan sujud." Tuhan betul-betul cabut nyawanya dalam keadaan sujud. Wafat dia. Di hadapan malaikat Tuhan bilang, "Malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat." Sang hamba ahli ibadah itu bilang, "Tuhan,
Saya tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu. Saya ingin masuk surga karena ibadahku. 500 tahun Tuhan. Lagi-lagi Tuhan mengatakan, malaikat kasih masuk dia dalam surga karena rahmat. Lagi-lagi yang bersangkutan bilang, saya tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu Tuhan. Saya ingin masuk surga karena usahaku, ibadahku 500 tahun. Lalu Tuhan bilang, malaikat kasih masuk dia ke neraka. Di neraka dia tidak tahan siksa. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni kelancanganku, ampuni keangkuhanku yang tidak mau masuk surga karena rahmat. Sekarang saya ingin masuk surga karena rahmat. Lalu Tuhan mengatakan, kenapa kamu tidak mau masuk surga karena rahmat? Asal kamu tahu saja, dulu kamu lahir dari rahim ibumu, lahir dengan selamat, itu karena rahmat. Kamu bisa tumbuh dewasa, kamu bisa beribadah selama 500 tahun, karena di seputarmu itu saya tumbuhkan buah-buahan. Dengan itu kamu konsumsi. Dari dalam tanah saya keluarkan air, dengan itu kamu minum. Semua itu karena rahmat. Kamu tidak mau masuk surga karena rahmat. Kau ingin masuk surga karena ibadah yang 500 tahun. Asal kamu tahu saja, kata Tuhan, 500 tahun ibadahmu itu, kalau kamu bandingkan dengan sebiji mata yang saya berikan, belum sebanding dengan sebiji mata itu. Ibadah 500 tahun. Sebiji mata belum sebanding dengan ibadah kita yang 500 tahun. Makanya Allah dalam Al-Quran senantiasa mengulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Jemaah sekalian mau yang saya hormati, karena itu dalam kaitannya dengan seperti tadi saya sebutkan, tidak ada orang yang berani pada saat berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi Musa tadi ketika dia mendapat jaminan dari Allah, singkirkan keraguan, singkirkan semua itu, saya akan pelihara istri dan anakmu dengan kasih sayang. Lalu dia datang kepada Israel, malaikat maut. Israel, kamu cabut nyawaku dari mana? Israel bilang, saya mau cabut nyawamu dari mulutmu. Lalu dia, Musa mengatakan, kau mau cabut nyawa saya dari mulut ini? Mulut ini yang seringkali saya gunakan membaca kitab suci Taurat. Lalu malaikat bilang, kalau begitu dari tanganmu, kamu cabut nyawaku dari tanganku ini. Tangan ini yang seringkali saya gunakan untuk membawa Taurat itu. Kata Israel, kalau begitu dari kakimu, kau mau cabut nyawaku dari kakimu. Kaki ini yang saya gunakan berjalan menuju Bukit Sinai menemui Allah. Lalu dalam sejarah, Musa diberikan sejenis kulit jeruk, diberikan. Dengan itu dia hidup, tenang sekali dia hidup, nikmat sekali. Lalu meninggallah dia dalam keadaan tenang. Malaikat yang menyaksikan keadaan itu berkata, ya, dia menyapa Musa ya, dalam kaitannya dengan kematian Nabi Musa. Wahai Nabi yang sangat mudah cara mati, kaifa wajadtal maut, bagaimana rasanya mati? Bagaimana itu rasanya mati? Musa menjawab, kasyatin tuslahu wahiya hayyatun. Mati itu ibarat kambing yang dikuliti hidup-hidup. Pasti kita dengar riwayat ini ngeri. Tapi jangan kita takut, jangan kita mengatakan semua seperti itu. Ternyata dalam Al-Quran kematian itu ada dua. Jenis kematian pertama adalah kematian si mukmin. Apa petunjuk Allah dalam Al-Quran kematian si mukmin? Jadi mereka yang diwafatkan dalam keadaan mukmin, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mukmin itu, Allah menyapanya, keselamatan, kesejahteraan atasmu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu perbuat. Itu kematiannya si mukmin. Jadi dia mati nikmat seperti matinya Nabi Musa tadi. Dia mati, makanya kalau Anda, Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut, sering kali, kenapa kita ini yang masih hidup korelasinya dengan kematian? Kenapa kita takut? Sering kali
perasaan itu muncul karena di antara kita belum pernah ada yang mati, belum pernah ada yang merasakan itu. Dan yang kedua, seringkali ada di antara kita yang menyaksikan orang mati, kondisinya sangat seperti orang tersiksa. Jadi orang takut. Padahal